Kan kalau orang dulu kan kalau ngasih brand, ngasih katul itu cuma pakai batok ya, 2 batok atau 3 batok tuh diombeni rakus, dia seneng banget. Kurang wes aku ndak kembung, wes aku ndak malah boros ngono, batine boros sebenarnya, bukan kembung, boros kantongnya. Nah siwa pergi tak ombeni sampai 3 bak. Nah siwa pulang motongnya gede, kapake kuwi ngono. Ora woy, aku pergi padahal tak kasih minum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruhku semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dan pastinya masih berbincang-bincang tentang sapi ya. Banyak pertanyaan, banyak request, dan banyak permintaan dari teman-teman semua tentang kenangan manis dari sapi-sapi yang telah dikurbankan di tahun sebelumnya atau di momen sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini nanti saya akan membahas, saya akan bercerita tentang sapi-sapi tersebut. Siapa aja sih sapi yang sudah meninggalkan kandang dan pernah tinggal di kandang Setia Farm sendiri, dan sekarang posisinya digantikan oleh siapa, dan sekarang posisinya ada siapa di Setia Farm. Nanti kita akan jalan-jalan sembari bercerita, tapi yang jelas kita akan bahas 3 ekor sapi. Jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Baik sedulur semua, jadi sekarang saya berada di rayon tengah, tepat di kandang Grandong Tulu Satrio Borneo, dan sekarang dihuni sama simental bakalan ya. Oke, singkat cerita, di tahun 2021 kita merawat sapi dengan nama Grandong, dan kesempatan itu rayon tengah ini selanjutnya diisi dengan sapi yang bernama Satria Borneo. Dan Satria Borneo kita dapatkan dari kandang Purworejo sendiri di daerah kota sana, tempatnya di kandang beliau punya Pak Dawam ya. Nah, dulu waktu kita dapatkan si Satrio Borneo itu bobotnya berapa saya lupa ya, tapi udah besar. Saya lupa bobotnya, dan terakhir waktu dimuliakan juga Satrio Borneo alhamdulillah dengan kondisi waras, selamat, sehat. Bobotnya itu saya juga lupa teman-teman. Tapi hampir 12 dulu, hampir 12. Nah, di sini Satrio Borneo kita rawat, kita besarkan, dan kita berikan pelayanan. Satrio Borneo sendiri itu ada memang yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Salah satunya adalah powernya. Setelah saya rawat, ternyata sapi pegon itu, sapi crossing itu pertumbuhannya memang tidak sebagus mungkin sapi simental atau sapi limosin, sapi jenis. Tapi yang saya praktekkan di kandang dan yang saya lakukan, sapi pegon itu lebih stabil teman-teman. Artinya dia lebih tahan, lebih kuat, lebih protek terhadap segala hal penyakit. Mungkin buktinya gitu, Satrio Borneo masih bisa bertahan dengan adanya ya nuwun sewu wabah, penyakit apapun, alhamdulillah di kandang itu penyakitnya cuma satu, dah lalat. Itu tidak bisa dihindari memang. Untuk teman-teman semua yang mau tahu siapa yang akan menghuni di rayon tengah ini, bukan yang menggantikan ya, siapa yang akan menduduki lagi di rayon tengah ini, khususnya di pojok apa ini, pojok benteng, pojok rayon ini setelah Grandong Satrio Borneo, ada siapa? Nah, jawabannya tidak bisa kita sebutkan, tapi silahkan ditonton terus channel Setia Farm setiap waktu, setiap saat. Insya Allah nanti sebelum Idul Fitri atau sebelum Ramadan kita akan sepil ya untuk teman-teman semua sapi-sapi terbaik, sapi-sapi apa ya, yang berkualitas insya Allah yang ada di kandang Setia Farm sendiri. Oke sedulur semua, sekarang kita
pindah ke rayon depan, dan di rayon depan sendiri ada sapi jenis peranakan ongol. Dan pastinya kita akan membahas lagi kenangan manis dari sapi terbesar dan terberat yang ada di kandang Setia Farm di musim haji tahun 2022. Siapa dia kalau bukan Seto Raharjo atau si Gobel. Kalau tadi kita berbicara Satrio Borneo, dan ketika melihat kondisi kandangnya belum ada isinya yang sama jumbonya atau lebih jumbo, sekarang di rayon depan teman-teman sudah melihat bukan pengganti, tapi ada yang menduduki dengan jenis yang sama, dengan bobot saya yakin insya Allah juga tidak kalah. Ya kalau kalah pun sedikit saat ini, tapi nanti kalau kurban bisa menang ini. Nah, bukan soal kompetisi yang menang kalah ya. Sekarang kita bahas si Gobel terlebih dahulu. Pada kesempatan itu tahun 2019 awal, saya melihat kontes ternak se-Kabupaten Kebumen. Nah, si Gobel itu paling mempesona karena menduduki juara pejantan apa calon pejantan dulu saya lupa. Pokoknya Gobel juara 1 gitu. Jadi pada saat itu memang Gobel posturnya tinggi, panjang, saya ganteng banget karena ganteng putih polos, terus menjadi incaran semua orang. Nah, pada saat itu juga kesempatan yang sama, nah yang punya masih belum berkenan untuk menjual. Pastilah siapa yang mau menjual sapi dengan kualitas A misal. Akhirnya saya hanya bisa menikmati, melihat, dan ketika saya berangkat ke kontes, alhamdulillah membawa remon dulu sama gareng ke Jawa Tengah, se-Jawa Tengah di Kabupaten Rembang. Si Gobel juga mewakili Kabupaten Kebumen untuk berangkat ke sana. Nah, untuk kelasnya pejantan kalau di sana. Itu juga juara lagi teman-teman semua. Nah, setelah kontes dari sana juga banyak nih dari teman-teman pecinta sapi PO, teman-teman dari BBIB juga menginginkan Gobel untuk diambil, tapi yang punya belum berkenan, luar biasa ya. Alhamdulillah singkat cerita pada saat itu sampai di rumah, mungkin karena orangnya membutuhkan dibeli sama teman saya. Nah, teman saya dikasihkan ke saya. Nah, alhamdulillah rezeki tak kemana, akhirnya Gobel bisa dirawat di kandang Setia Farm dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Tentunya setiap hari si Gobel digunakan untuk menjadi pejantan. Jadi pagi sore di Setia Farm digunakan untuk menjadi pejantan. Nah, anak-anaknya mana kok nggak kelihatan gitu. Nah, salah satunya anaknya yang bisa kita tampilkan untuk teman-teman semua, dan itu asli dari bapaknya, dari indukannya, itu cuma gaplo. Karena yang lain itu betina, kebanyakan betina, dan ketika usia dini 3 bulan 4 bulan sudah dijual. Jadi saya tidak tahu karena ya keterbatasannya, tidak ada data yang harus kita tulis. Ini punya bapak siapa, dikawinkan tanggal berapa, lahir belum, anaknya berapa gitu, nggak tahu. Jadi yang hanya saya rekap hanya untuk wilayah desa saya saja, Depok Rejo ini. Dan sekarang teman-teman bisa melihat semua siapa yang menduduki kandang Gobel. Sebelum Gobel ada si Triton. Ya benar, si Triton. Sebelum Triton ada si Gareng, Triton, Gobel, dan sekarang teman-teman semua lihat ini ada siapa, belum ada namanya. Tapi yang jelas insya Allah kita akan memberikan perawatan, kita akan memberikan kehidupan kepada sapi ini sehingga nanti bisa jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat daripada si Gobel sendiri. Mantap. Oke teman-teman semua, sapi yang terakhir di sini ada masih dengan jenis yang sama, sapi PO. Tadi sudah berbicara banyak banget tentang si siapa, Satrio Borneo, Seto Raharjo, Gobel, dan sekarang wayahe sapi ngoningon. Nah,
sapi ngon-ngon itu kemana perginya gitu mungkin sudah kita jelaskan semua, tapi kita bahas lagi sedikit si Paeng. Singkat cerita, si Paeng lahir pada tanggal 7 Mei tahun 2019. Jadi kemarin Paeng dikurbankan di umur 3 tahun lebih ya. 7 Mei tahun 2019. Masih saya tulis itu di sana. Jadi sebelum saya kenal dengan yang namanya sapi, sebelum saya punya kandang ini, kami punya kandang ini, kandang kita semua, itu siwa waras itu yang biasa ngunyel-ngunyel sapi, sudah punya sapi yang bernama Sri Kandi, ibunda dari si Kliwon atau si Paeng itu sendiri. Dulu Sri Kandi itu dicancang di sini, tapi dulu belum pertama kali itu belum ada payone, cuma di bawah pohon kelapa. Akhirnya dibuatkan dari kelaras-kelaras, nggak lama 4 bulan sekitaran pindah ke sini, tapi nggak ada kayak gini tanah masukkan ke sini dulu itu. Nah, singkat cerita, karena saya senang dengan sapi, dulu ketika saya liburan dari Ponpes ya, saya selalu bukan membantu, ngerusui siwa ke kandang. Aku lihat kok sapi makannya kok lucu ya gitu. Nanti kalau siwa pergi tak kasih komburan lagi. Jadi kan kalau orang dulu kan kalau ngasih brand, ngasih katul itu cuma pakai batrok ya, 2 batrok atau 3 batrok itu diombeni rakus, dia seneng banget. Kurang wes aku ndak kembung, wes aku ndak malah boros ngono, batine boros sebenarnya bukan kembung, boros kantongnya. Nah siwa pergi tak ombeni sampai 3 bak. Nah siwa pulang motongnya gede kapake kuwi ngono. Ora woy, aku pergi padahal tak kasih minum banyak. Nah aku seneng sapi. Nah mungkin karena masih bocah banget saya dulu, akhirnya bapak memberikan pernyataan, "Wan, kamu ngiu sapi po, tak tukoki sapi po," gitu. Ya ora apa-apa Pak, dibelikanlah 4. Tapi yang namanya belum paham sapi, ya belinya kita hanya di tetangga saja, karena tetangga kami kan banyak banget sapi. Mana yang punya sapi sekiranya rada ganteng, dulu bahasanya bukan bagus ya, golek sing ganteng lah. Golek sing ganteng kita beli 4. Nah akhirnya kita beli 4, seneng tambah sampai 8, dan kembali lagi si ibunya si Kliwon itu saya pelihara sampai 2 tahun kok enggak hamil. Nah panggillah mantri ini kok disuntik kok enggak nyandel kenapa? Mohon maaf mas, ini kegemukan, banyak gajih itu lemak ya, jadi terlalu banyak komburan itu mungkin ya. Akhirnya terus sering dijemur, sering dikuruskan, sekarang nggak dikasih komburan sama siwa, cuma rumput tok. Kan dengan pejantan yang ada dulu di sini, lahirlah bernama Paeng. Paeng dari kecil sudah kita ajak ke pasar, kita ajak jalan-jalan, kita unyel-unyel, kita tunggangi sampai saya jatuh, sampailah dibobot dewasa. Paeng menginjak umur 3 tahun. Paeng sudah menjalani pendidikan yang cukup jauh, cukup panjang dan cukup melelahkan ya. Dari mulai tunggang, dari mulai gerobak, dari mulai semuanya. Akhirnya si Paeng berhasil kita muliakan, karena dalam niatan kita pribadi sendiri, saya keluarga kandang, yang namanya ingon-ingon tuh kalau bisa jangan sampai keluar dari kandang. Adapun keluar dari kandang itu atas dasar kita manfaatkan untuk kepentingan bersama.
Baik sedulurku semua, akhirnya kita berhasil. Akhirnya kita sudah selesai berbincang-bincang, kita sudah selesai membahas sedikit rangkuman dari kenangan manis sapi-sapi icon, sapi-sapi legend yang ada di kandang Berkah Setia Farm Purworejo. Mungkin saya tekankan sedikit, untuk kenangan manis sendiri tidak kita buat sedemikian rupa, artinya wah mengungkit kenangan yang sudah-sudah gitu, tidak. Karena kalau kita juga terlalu melihat sejarah, kita tidak akan maju-maju teman-teman. Bukan itu maksud saya, tapi agar kita semangatnya segera pulih kembali. Untuk teman-teman yang masih kendor, silahkan ayo dihidupkan lagi powernya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru, semangat baru, dan pastinya hidup yang jauh lebih berkualitas lagi. Ngomong-ngomong sapi tidak akan habis, ngomong-ngomong sapi tidak akan ada puasnya. Semua menginginkan yang terbaik di antara yang baik, semua menginginkan yang paling bagus di antara yang bagus. Sama halnya itu adalah sifat dari manusia. Tapi intinya dengan adanya video ini, 3 video ini, Paing, Gobel, terus Satrio Borneo, itu bisa sedikit memberikan semangat untuk teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman semua masih belum semangat, ya saya sendiri yang semangat, nggak apa-apa sama teman-teman kandang, yang nantinya bisa memberikan sedikit manfaat. Manfaat apa yang saya bisa berikan? Ya sapi pastinya, untuk kebutuhan panjenengan semua pas Idul Kurban. Jadi mohon maaf sekali apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di dalam video ini. Dan untuk teman-teman semua yang masih menginginkan video-video menarik selanjutnya tentang sapi, silahkan berikan kritik, masukan, kolom komentar, DM, bebas semuanya, sebanyak-banyaknya, dan kita tidak bisa membalas satu persatu. Yang jelas, insya Allah di tahun yang akan kita sambut tahun baru ini, 2023, kita akan gebrakan ya. Kita akan membuat semangat yang luar biasa terhadap saya sendiri dulu, teman-teman kandang. Syukur bisa nyetrum ke teman-teman semua. Nanti sapi-sapi yang besar ada, kita sembunyikan, insya Allah untuk teman-teman semua ada. Jadi adik-adik teman-teman semua menginginkan konten apa, insya Allah kita buatkan semua. Yang besar oke, yang kecil oke, yang biasa oke, yang biasa banget juga bisa kayak sekarang. Oke, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.